Masihkah teringat di pikiran kita tentang sebuah kasus yang pernah membuat heboh negara tercinta kita? Tentu saja, kami rakyat Indonesia tidak akan pernah melupakannya. Tahun 2009 terungkapnya sebuah kasus korupsi yang dilakukan oleh Gayus Tambunan. Sosok yang lazimnya tidak seharusnya melakukan perbuatan yang sungguh tidak bermoral tersebut. Bagaimana tidak? Seorang birokrat pemerintah yang tugasnya seharusnya adalah melayani dan mengabdi kepada negara, tetapi ia justru berkhianat kepada negara. Pemirsa, terpidana kasus suap pajak Gayus Tambunan kembali membuat heboh media sosial dengan foto yang diduga mirip dirinya sedang berada di salah satu restoran di Jakarta. Gayus adalah napi yang saat ini sedang menjalani hukuman penjara di Lapas Sukamiskin, Bandung. Ya, seperti apa sepak terjang dan kasus yang menjerat Gayus? Berikut informasinya. Gayus Tambunan merupakan terpidana sejumlah kasus yang telah divonis pengadilan dengan total hukuman selama 30 tahun penjara. Gayus dijerat dalam 5 kasus, diantaranya kasus suap, gratifikasi, pencucian uang, pajak, dan pemalsuan surat. Gayus dinyatakan terbukti bersalah menerima suap senilai 925 juta dari Roberto Santonius, konsultan PT Metropolitan Retail Mart terkait kepengurusan keberatan pajak perusahaan tersebut. Selain itu, Gayus juga dinyatakan terbukti memberikan uang suap kepada sejumlah petugas rumah tahanan negara Makobrimob Depok sekitar tahun 2010, termasuk kepada Kepala Rutan Makobrimob Kelapa II, maksud kami, Depok, Kompol Iwan Siswanto. Tidak hanya itu, Gayus juga telah dinyatakan terbukti bersalah menyuap Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Murtadi Asnun sebesar $30.000 Amerika dan $10.000 Amerika kepada hakim anggota lainnya. Selain kasus suap, Gayus juga terbukti bersalah dalam penerimaan gratifikasi saat menjabat petugas penelaah keberatan pajak di Ditjen Pajak. Gratifikasi itu tidak dilaporkan ke KPK, namun disimpan di safe deposit box Kelapa Gading Bank Mandiri. Ya, selain dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Gayus juga dijerat dengan tindak pidana pencucian uang. Selama persidangan, Gayus gagal membuktikan harta kekayaannya. Gayus pun dijerat dengan kasus pajak karena dinilai lalai dalam menangani keberatan pajak PT Surya Alam Tunggal. Hakim menilai Gayus tidak teliti sehingga keberatan pajak PT Surya Alam Tunggal dikabulkan dan berakibat pada kerugian negara sebesar 570 juta. Gayus juga telah dinyatakan bersalah dalam memalsukan dokumen, yakni membuat paspor palsu. Gayus menggunakan paspor palsu atas nama Sony Laksono agar dapat bepergian ke luar negeri. Paspor palsu itu digunakan Gayus bepergian ke luar negeri saat ditahan di Rutan Makobrimob. Andai saja Gayus tak korupsi, dengan nominal 1,7 triliun rupiah, tentu kita dapat menikmati jalan raya yang berkualitas baik, sekolah-sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, serta fasilitas publik lainnya. Namun gara-gara ulah petugas pajak tersebut, dampak ekonomi yang ditimbulkan adalah menurunnya penerimaan pajak, sehingga akhirnya kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan jalan raya yang berkualitas baik, sekolah-sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, serta
fasilitas publik lainnya. Ya, saya sering dengar kasus Gayus. Tahu sih, Gayus ya. Tahu dong. Gendut lucu ya, gemesin sebenarnya kayak Mas Adit. Menurut saya sih itu merugikan teman-teman yang dari instansi pajak juga Mbak, soalnya kita yang nggak melakukan itu juga tercemar gitu loh. Jadi kayak pandangan masyarakat tuh taunya orang pajak tuh melakukan itu semua gitu. Jadi kepercayaan juga berkurang ya. Ya jelas. Terus selain itu juga kita tahu kan dia itu menyalahgunakan amanah yang dia tanggungkan. Dia tuh di bagian penelahan keberatan, tapi dia sendiri itu malah seperti berpihak kepada WP gitu, sehingga merugikan negara banget. Nah, itu lebih banget ya. Di awal, Kira dianggap sayang kan uang rakyat, iya. pajak dibayar rakyat. Itu parah banget. Soalnya gara-gara dia ya, setahu saya ya, gara-gara dia kita itu Kementerian Keuangan mendapatkan cap negatif, benar-benar negatif dari masyarakat. Andai saja Gayus tak korupsi, tentu rakyat akan tertib membayar pajak. Karena adanya korupsi berdampak pada sosial masyarakat. Mereka sekarang enggan untuk membayar pajak, bukan karena mereka tidak mau, melainkan karena mereka terlalu kecewa dan kepercayaan itu telah hilang. Bahkan mereka sudah memberi cap yang buruk tidak hanya pada pegawai pajak, namun instansinya juga. Kayaknya belum bersih ya Mbak dari korupsi pajak itu. Ya, KPK jadi ada kerjaan tambahan gitu. Setelah kasus Gayus itu sih kami rasa ya kepercayaan masyarakat tuh jadi kurang gitu. Tapi di samping itu sebetulnya dari sudut pandang saya sendiri ada loh dampak positifnya. Dampak positifnya apa? Di antaranya DJP itu dan Kemenkeu secara keseluruhan tuh menjadi lebih responsif, lebih ingin dekat kepada masyarakat. Di antaranya mereka membuka akun sosial media Instagram dan Twitter. Dan kalau sering memantau Twitter dari DJP itu sendiri, dia tuh jadi lebih responsif gitu. Ada yang tanya, dijawab. Bahkan pertanyaan candaan pun banyak yang dijawab, seperti kemarin ada yang bertanya, gimana sih kalau diterapin pajak jadian gitu, dan itu hal seperti itu ditanggapi. Menurut saya salah satu dampak positifnya DJP lebih berbenah. Instansi pajak itu adalah instansi yang saat ini udah mulai berbenah dari kemarin-kemarin. Sebenarnya sebelum kasus Gayus banyak ya kasus-kasus korupsi yang dilakukan, tapi sejak ada Sri Mulyani ada transparansi sehingga instansi pajak sudah mulai membenahi diri dengan lebih bagus lagi. Sekarang kalau saya lihat mereka sangat tertib, rapi, transparan, dan profesional, dan mulai dekat dengan rakyat. Andai saja Gayus menjalani hukumannya dengan semestinya, bukannya malah pelesiran dengan status tahanannya, maka sudah pasti rakyat akan percaya terhadap lembaga penegakan hukum di Indonesia. Bukan seperti ironi yang terjadi saat ini, ketika hukum di Indonesia bagaikan senda gurau belaka, ketika rakyat semakin yakin jika hukum di Indonesia adalah tumpul ke atas namun tajam ke bawah.
Asyani alias Muaris, nenek berusia 70 tahun, bersimpuh menangis di depan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, Jawa Timur. Ia memohon keadilan dari hakim atas kasus yang didakwakan kepadanya. Asyani didakwa mencuri 7 batang kayu jati di lahannya sendiri. Atas pelaporan dari pihak perhutani ini, nenek Asyani terancam mendapat hukuman 5 tahun penjara. Kasusnya sendiri terjadi 5 tahun lalu, namun pihak perhutani baru melaporkan kasus ini Agustus 2014 lalu. Meski bukti kepemilikan lahan telah diperkuat dengan keterangan dari kepala desa, namun kasus ini tetap dilanjutkan oleh penyidik. Nenek Asyani ditahan penyidik sejak 15 Desember 2014 dan kini berstatus tahanan Kejaksaan Negeri. Andai Gayus tak korupsi, tidak akan ada komplotan koruptor yang menyalahgunakan jabatannya untuk menutupi kesalahan Gayus. Karena korupsi berdampak pada sistem politik. Gara-gara Gayus ingin menutupi kejahatannya, ia mengajak para pejabat pemerintahan. Mereka tergiur dan akhirnya mereka pun ikut berjerumus juga. Tetapi tentu segala sesuatu ada hikmah yang dapat diambil dari itu semua. Dengan terungkapnya kasus korupsi yang dilakukan oleh Gayus sebagai pegawai pajak, maka instansi pajak atau bahkan pemerintahan Indonesia mulai mengambil langkah-langkah untuk berbenah, untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik lagi. Mungkin yang SDM-nya aja ya, itu lagi. Kalau merekrut orang. Ya enggak. Saran kalau menurut saya ya, dari sistem di DJP-nya itu sendiri kan, dari segi etika juga antara atasan dan bawahan itu harus saling menghormati, menghargai. Dengan begitu kan akan terjalin soliditas. Dengan solid antara atasan, bawahan dan antar karyawan juga kan akan lebih terpantau gitu bagaimana perilaku dia keseharian. Atasan ataupun bawahan tahu perilaku satu sama lain gitu. Selain itu juga dari segi teknologi informasi, DJP harus jadi meningkatkan. Salah satunya penerapan dari single identity number itu diterapkan gitu. Dan keterbukaan informasi perbankan juga dapat dimanfaatkan secara maksimal di 2018 kelak. Agar Kementerian Keuangan dan kalau takut yang lebih besar lagi pemerintah bebas dari korupsi, maka yang harus dilakukan pertama-tama adalah memperbaiki moral masyarakat, di mana keinginan greedy atau keserakahan itu harus dikurangi. Karena tidak peduli apapun peraturannya atau berapapun jumlah tunjangannya, kalau masih ada sifat serakah, pasti pegawai pasti akan korupsi. Andai aku Gayus Tambunan, aku tidak akan korupsi. Andai aku Gayus Tambunan, aku akan mengabdi sepenuh hati.